Lima. Oh. Terserah, bebas. Oh, sini aja. Baik. Jazakallah. Biasanya berapa menit? 15 sampai 20 sama. 2 jam. 2. Sama-sama. Ada pulang orang ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus para alim ulama, para asatidzah yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus juga segenap jajaran pengurus TKM Masjid Nurul Huda. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita, orang-orang tua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat al-qaimin wal qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah sampai malam ini, malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Kita alhamdulillah masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Berapa banyak orang yang awal Ramadan ikut sholat, ikut puasa, tapi sekarang udah nggak ada, udah meninggal dunia. Berapa banyak juga orang yang kemarin sehat, tapi sekarang terkapar di kasur, kena penyakit. Kita panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Enak nggak Bu? Sakit, ya. Kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, enak apa enggak itu? Nggak enak. Kita alhamdulillah sehat dan juga kita dapat taufik hidayah, ya. Udah panjang umur, sehat afiat, mau ibadah. Berapa banyak orang panjang umur, sehat afiat nggak mau ibadah, puasa aja enggak. Lihat siang-siang, coba dah sekali-kali iseng jalan gitu, cari-cari warteg gitu, tapi jangan masuk, ya. Lewat aja. Itu ntar siang-siang jam 12, jam setengah 1. Masya Allah, banyak motor parkir, ya, dari luar tertutup bener. Kalau ibu ngintip lewat bawah tuh dari hordeng itu kelihatan ada orang, kakinya ada, palanya nggak ada. Masya Allah, ya. Mereka nggak puasa, hadirin. Kita alhamdulillah puasa masih kita jaga. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih mau qiyamul lail, masih mau tarawih. Yang dengan 11-nya, dengan 2-3-nya, yang penting masih mau tarawih. Ya, banyak orang puasa tapi tarawih enggak. Padahal untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada 2 riwayat. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Hadis berikutnya, barang siapa yang menghidupkan malam qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara penafsiran para ulama yang dimaksud qoma di sini qiyamul lail dengan salat tarawih. Makanya jangan sampai berhenti tarawihnya. Sebagian masjid masuk fase pertengahan kedua mulai maju tuh softnya tuh. Nggak tahu kalau Nurul Huda sama apa enggak ini. Ya. Ingat-ingat dulu awal tarawih gimana? Penuh apa enggak? Penuh. Sekarang lihat makin maju makin
maju, barisannya makin maju hadirin. Ya apalagi ntar 10 terakhir, wah udah sepi dah. Dengan alasan sudah pulang kampung. Padahal di kampung nggak tarawih juga, sama juga, sama aja. Hadirin rahimakumullah. Malam ini kita masuk malam ke-17. Dikenal dengan malam nuzulul Quran. Ya kata Allah di Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ini malam turunnya Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Turunnya Al-Quran ya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Langit pertama di alam dunia. Turun satu paket lengkap, ya. Tapi nggak tahu tuh edisinya edisi apa itu. Pokoknya satu paket dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lalu disampaikan ke Nabi kita Muhammad SAW berangsur-angsur 22 tahun, ya, maka ada yang mengatakan 23 tahun dengan urutan yang berbeda, tidak seperti yang kita pegang. Jadi Al-Quran itu nggak seperti kitab-kitab lain. Kalau Taurat, Zabur, Injil dikasihnya satu paket, satu bundel. Tapi Quran enggak, ya, turun-temurun, perlahan-lahan, dan urutannya berbeda-beda. Lihat. Ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW bukan Al-Fatihah. Harusnya kalau ikut urutan Al-Quran apa duluan tuh? Fatihah dulu. Tapi ayat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ada di juz terakhir, juz 30. Dan bukan di awal juz, bukan di akhir juz, ada tengah-tengah. Mendekati akhir. Itu cara turunnya Al-Quran. Perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tiap Ramadan Rasulullah setoran Quran sama malaikat Jibril. Kalau kita waktu di pondok tahfidz Quran setoran sama guru, kalau Rasulullah gurunya malaikat Jibril. Dikasih tahu sama malaikat Jibril, ya Rasulullah urutannya begini. Jadi urut gitu, ya, sampai yang kita dapatkan pada hari ini. Ini masih terjaga kata Allah di Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra yaitu Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berbeda sama Taurat, Injil, Zabur. Kalau saat ini kita cari Taurat, Injil, Zabur yang asli tidak berubah, nggak ada perubahan, nggak bakal ketemu. Bahkan cari pendeta, rahib yang hafal Taurat, hafal Injil, hafal Zabur, nggak akan ketemu. Tapi beda sama Al-Quran. Anak umur 4 tahun aja ada yang udah hafal 30 juz. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Muhammad bin Idris, beliau usia 4 tahun udah hafal 30 juz. Anak kita 4 tahun ngapalin apa? Ayo coba bayangin. Ngapalin lagu, hadirin. Lagunya lagu-lagu cinta lagi. Anak sekarang nih. Ya Allah, ya. Tapi Imam Syafi'i 4 tahun udah hafal 30 juz. Orang tua yang punya anak hafal Quran, nanti kata Rasulullah di mahsyar ketika orang lagi telanjang, ini kita nanti di mahsyar telanjang semua nih Bu, nggak kayak gini nggak, pakai baju rapi, nanti semua ibu-ibu telanjang, saya sama telanjang juga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nanti kalau di mahsyar pada telanjang kita main lihat-lihatan. Kata Nabi, balil amru a'dham min dzalik. Kata Nabi, wah boro-boro ngelihat, semua bakal bingung sama urusannya masing-masing. Ketakutan mau dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti orang tua yang punya anak hafal Quran diberikan bangku seperti bangku kerajaan. Disuruh duduk di situ, dikasih baju yang indah dengan jubahnya dan mahkotanya, bertahta intan permata. Ya, bangkunya dari cahaya. Ini orang tua kaget, ya Allah, ya Rabb, kenapa saya dikasih kemuliaan seperti ini sedangkan orang lain enggak? Apa kata Allah? Karena kamu punya anak hafal Quran. Masya Allah. Pengen nggak punya anak hafal Quran? Bu, pengen nggak? Pak, pengen. Yang pertama punya anak dulu, ya kawin, ya biar punya anak. Yang kedua, begitu punya anak, arahkan anak kita supaya cinta Quran dari lahir. Dari mulai bikin tuh, masih di perut dengerin Quran. Kalau bapaknya capek baca, emaknya capek baca, nyalahin MP3 murotal, biar denger terus. Begitu lahir di kamar nyalain murotal supaya yang pertama didengar Al-Quran. Kalau udah cinta, ya maka dia besarnya akan mudah bergaul sama Al-Quran. Bayangin hadirin, punya anak 5-limanya hafal Quran. Wah luar biasa itu.
Bagaimana nggak bangga orang tua? Saya di waktu mondok itu di Kudus, ya di Pondok Tahfidz, punya teman orang Pati. Dia cerita di kampung dia ada keluarga suami istri punya anak 5. Suaminya hafal Quran, istrinya hafal Quran, anaknya 5 hafal Quran semua. Waduh, saya ngiri itu. Ya, kalau bisa cari yang masih jomblo, cari istri yang hafal Quran. Biar anak kita dari kecil dibacain Quran, hadirin. Ya, jangan malas baca Quran. Maaf, ini kadang banyak orang Islam meninggalkan Al-Quran. Kata Rabbi dalam Al-Quran, Allah menceritakan ucapan Nabi Muhammad SAW, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ada dari umatku ini menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan, nggak dibaca, hadirin. Berapa banyak kita punya mushaf di rumah? Mushaf punya di rumah nggak? Ada nggak Quran di rumah? Ada. Tapi kadang mushaf itu sampai berdebu, nggak pernah dipegang. Masya Allah. Begitu ada acara orang tua meninggal, manggil kiai, kata kiai, ada kitab, ada mushaf nggak? Emang kenapa kiai? Mau baca doa hatam Quran, kebetulan kiainya nggak hafal. Diambil tuh Quran, udah berdebu, dilap, nggak pernah dipegang, hadirin. Ada yang rumah begitu? Ada, hadirin. Quran cuma jadi pajangan doang. Kelihatannya mah banyak Quran, baca kagak. Ya. Sekarang sudah berubah. Dulu medianya kertas, sekarang ganti handphone. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini pada punya handphone, benar? Ya, aplikasi Quran di handphonenya. Yang jadi pertanyaan, berapa kali dalam sehari itu aplikasi dibuka? Lebih sering mana kita baca WA dibanding baca Quran? Jujur, WA, hadirin. Baca WA itu kadang nggak berasa, padahal sebentar doang pengennya. Begitu buka, lihat ada nggak nih WA dari teman, udah dibalas-balasin, harusnya selesai, lihat status, geser kanan, status. Kalau Android kanan, kalau iPhone kiri, ya, lihat status. Status orang dilihat, yang lagi buka puasa di puncak tahu, ya, yang lagi curhat, lagi berantem suami istri tahu, dibacain semua. Kontak listnya ada 1.200, dibacain atu-atu, masya Allah. Sejam 2 jam nggak berasa, Quran begitu dibuka 10 menit ngantuk. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya, hadirin rahimakumullah. Jujur aja dah. Kita sama Quran kurang gaulnya, kurang berinteraksi. Harusnya jadikan Quran itu bacaan paling sering yang kita baca. Dulu waktu saya ngafal Quran, kata guru saya, Fit, jadikan Quran laksana istri pertama kamu. Itu bukan teman lagi, istri. Makanya saya waktu mau nikah sama istri saya yang sekarang nih, bukan yang dulu Quran, ya, Dek, abang udah punya istri. Kaget dia. Abang udah pernah nikah? Enggak pakai nikah. Waduh, ya, istri pertama abang Quran. Jangan coba pisahin abang sama Quran. Jangan gara-gara nikah sama kamu abang jauh sama Quran. Gitu saya bilang. Kalau waktunya abang nikrar, jangan ganggu-ganggu. Harus jadi istri pertama Quran itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah paling afdal, paling utama dari umatku baca Quran. Hadirin, kita kan diciptain Allah ini di dunia buat apa sih? Allah terangkan di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan ibadah selain ibadah wajib, yaitu ibadah sunnah yang paling afdal, baca Al-Quran. Coba tanya dari masing-masing. Ini udah malam 17, udah hatam belum? Ya? Oh, udah hatam belum? Belum. Alhamdulillah. Imam Syafi'i sehari kalau bulan Ramadan hatam 2 kali. Siang 30 juz, malam 30 juz. Saya kadang ngebayangin pakai logika, kok bisa ya? Ya, kita aja sehari 5 juz itu ngos-ngosan. Sehari 10 juz capek. Beliau sehari 60 juz. Sebulan Ramadan hatam 60 kali, hadirin, masya Allah. Kalau bisa tuh luar biasa, hadirin. Ya, itu ibadah paling afdal. Baca Al-Quran. Oleh karena itu, ibu kalau lagi kosong waktu di rumah, bapak waktu kosong di rumah, silahkan baca Quran. Apalagi bulan Ramadan, setan Allah iket-iketin. Berasa nggak Ramadan ibadah enteng? Berasa nggak? Berasa, hadirin. Antum tiap hari ke Masjid Nurul Huda, sholat 11 rakaat, nggak pakai ngeluh tuh, ya. Padahal imam baca santai, enak. Coba bulan Ramadan, habis isya pulang,
Kata pengurus, hadirin kita mau witir 11 kayak biasa Ramadan. Pada sepi, nggak mau. Beda, Ramadan digampangin ibadah sama Allah SWT. Yang paling bagus baca ibadah bulan Ramadan, baca Al-Quran. Pegang HP-nya Bu. Kalau dulu kita baca Quran ribet, bawa Quran, bawa mushaf gede, berat. Sekarang punya HP masing-masing. Dan yang paling afdal baca Quran kalau bisa dalam sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan minal Quran, falahu bihi hasanah wal hasanuh bi asyri amsalihha. Orang yang baca Al-Quran, ya, maka bagi dia satu huruf, itu baca Al-Quran, maka bagi dia dengan sebab baca satu huruf dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Ada kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau ibu baca alif lam mim 30 pahala. Dan kata Sayyidina Ali, yang dimaksud Nabi 30 pahala, kalau 3 huruf atau satu huruf 10 pahala, kalau bacanya di luar sholat tanpa wudu. Tapi kalau ibu baca Quran dalam sholat, kayak tadi Ustadz kita baca Quran juz 29, juz 1 dibaca sama beliau, santai, tartil, enak. Itu kata Sayyidina Ali, satu huruf bukan 10 pahala, tapi 100 pahala. Ini udah berapa huruf tuh? Masya Allah. Ustadz, saya cuma nggak baca, dengerin doang. Emang kalau makmum dengerin aja. Jangan imam baca, makmum baca, reseh, berisik jadinya. Ya, dengerin aja. Pahala sama. Kita yang dengerin Quran tadi, satu huruf dapat 100 pahala. Malam ini entah berapa pahala sudah dicatat buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bisa, kata guru saya, usahakan punya wirid baca Quran dalam sholat. Coba ada Bu, saya aja berasa baca Quran dalam sholat itu paling enak. Ya, pertama enaknya itu kita kalau baca Quran pahala gede, 100 pahala, satu huruf. Kalau sholatnya diri, kata Sayyidina Ali, kalau sholatnya duduk, satu huruf 50 pahala. Antum terserah dah. Kalau kuat diri, kalau nggak kuat duduk. Ya, coba rasain bagaimana enaknya baca Quran dalam sholat, nggak bakal ada yang ganggu. Saya kalau nikrar Quran itu, ya di luar sholat duduk sila gitu, ada aja yang reseh. Istri, anak, kita lagi enak baca Quran, anak saya ngambek, kakak nih ngambil pensil saya, kita lagi baca Quran, kita pisahin dulu, ya. Anak udah selesai, bini, bang pegangin anak bang, mau masak, ya ada lagi, ya ada aja. Tapi kalau kita udah begini, diam udah, ya baca dah sejus, ya paling setengah jam, jus, duduk diri lagi, sejus lagi, sejam udah dapat 2 jus. Bisa nggak kira-kira? Bisa, insya Allah. Pahalanya gede, nggak ada yang gangguin, enak. Ya, jadi usahakan tuh punya wiridan baca Quran dalam sholat karena pahala gede. Dan Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat bakal datang memberikan pertolongan kepada orang yang baca dia. Hadirin, hadirat, ini kita di mahsyar nih, jangan di mahsyar, di alam kubur aja dah. Itu nggak ada yang nolongin kita kecuali amal kita aja. Ya, kalau bapak ibu pengen selamat dari kubur, ya selain baca Quran, usahakan tiap hari baca surat Tabarakal Muluk, kata Nabi. Fa innaha munjiyah. Ini surat Tabarakal Muluk adalah surat yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ada yang mau disiksa di kuburan? Ayo, ada nggak yang mau? Pasti nggak ada yang mau. Nah, kalau nggak mau disiksa, Nabi ngajarin tiap malam baca surat Al-Mulk, cuma 30 ayat, 2 halaman setengah, nggak banyak. Saya yakin udah pada apa? Apa nggak tabarok? Enggak. Tabarok. Apa nggak? Tabarok. Masa nggak apa? Tabarok. Nggak. Ya bukan tabaroknya doang, suratnya. Kalau udah hafal enak Bu. Baca pengen tidur. Nabi tiap hari baca. Ya dulu. Maka karena gelap dia berhenti, main tidur aja udah, nggak tahu di mana. Ternyata dia tidur itu di atas kuburan. Dia nggak tahu. Tabarok ingin nyelamatin dia. Kata Allah, innaha munjiyah. Udah, nggak usah. Surat Tabarok saya izinin ngasih syafaat, nyelamatin orang yang di alam kubur. Kapan? Kalau di dunia rajin baca surat Tabarok. Tiap hari baca Bu. Ya, baca Tabarok. Termalam nih baca. Besok malam sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Tiap hari baca. Ya. Baca juga kalau takut miskin. Allah Rabbi sudah mengajarkan baca surah Al-Waqi'ah.
Orang yang baca waqiah tiap malam kata Rasulullah, ya lam yusibhu faqrun, enggak bakal kena fakir, enggak bakal miskin. Kita miskin takut, tapi waqiah mau baca. Baca hadirin. Quran ini banyak banget rahasia-rahasia. Orang yang punya hajat kata Nabi, baca Yasin. Yasin tergantung niat bacanya. Mau punya jodoh, baca Yasin. Belum punya anak, baca Yasin. Duit susah, baca Yasin. Pengen kawin lagi, baca Yasin. Tapi jangan sampai bini ketahuan ntar. Ngapain bang? Baca Yasin kawin lagi. Oh dicita kawin saya kita. Yang macam-macam sama bini. Ya, Yasin punya hajat apa aja sebutin. Ya, karena Al-Qur'an ini syafi'an, penyelamat baik di dunia sampai akhirat. Dan orang yang baca Quran kata Rasulullah, nggak sempat doa. Waduh, saking rajinnya baca Quran, lupa doa. Gimana itu? Kata Allah, ya, man syaghalahul Quran dalam hadis qudsi. Man syaghalahul Quran wa man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdal mimma u'tis sa'ilin. Kata Allah begitu. Barang siapa yang disibukkan sama Quran dan zikir pada saya. Tiap hari baca Quran dulu sampai lupa doa, ya. Kalau kita kan habis sholat doa. Ini lupa saking senangnya baca Quran terus. Ya. Orang yang sibuk ya dengan baca Quran dan zikir kepada saya sampai enggak sempat doa sama saya, apa kata Allah? Aku akan berikan dia yang lebih utama dibandingkan orang yang suka minta sama saya. Jadi kita nggak perlu minta, nggak perlu doa, gara-gara sibuk sama Quran, apa yang diminta sama orang-orang yang rajin doa, kita dikasih lebih dari itu. Itu berkahnya Al-Quran. Oleh karena itu sibukkan diri sama Quran, Bu. Ya, kalau bisa latihan ngafal Quran. Saat saya udah tua, ya, Kiai Arwani, ya, gurunya guru saya, itu manaqibnya beliau mulai ngafal Quran di atas usia 40 tahun. Bisa. Mudanya sibuk sama kitab, ngaji kitab. Begitu tua ngafal Quran, jadi guru Quran bahkan. Sekarang pondoknya di mana-mana, Yanbu'ul Quran, pondok Quran. Jadi nggak ada alasan, Bu, hafalin dikit-dikit, ya dari juz amma dulu, ya pelan-pelan, ntar naik. Siapa tahu meninggal dunia ditulis sebagai orang yang mati jadi penghafal Quran. Kata Allah, orang yang hafal Quran di hadis qudsi dipanggil tadi mahsyar. Kata malaikat, ya ahli, katanya. Hei keluargaku, kata Allah. Gumu, hei keluargaku, bangun semua. Para penghafal Quran, penghafal dan mengamalkan Quran pada bangun. Yang lainnya pada nunggu pinggir. Yang penghafal Quran suruh maju, kumpul sini. Kata Allah, iqra'ul Quran kama qad qara'tum fid dunya. Ayo baca Quran. Sebagaimana dulu kalian baca Quran di alam dunia. Nggak ada yang berani mulai. Siapa yang pertama mulai baca? Nabiullah Daud yang suaranya paling indah. Dia baca Quran. Baru yang lain ikut. Cari orang yang dulu di dunia baik sama kamu, bawa dia ke surga. Masya Allah. Tuh hebatnya orang yang penghafal Quran. Hadirin, makanya kalau punya teman hafal Quran, baik-baik sama dia. Ini ustadz kita nih, hafal Quran, baik-baikin dia. Sering-sering ngasih hadiah gitu, beliin pulsa, biar tadi di masyarakat ingat, oh ini dulu baik sama gue nih, sering beliin pulsa, ditarik masuk surga. Insya Allah beneran ini ada dalilnya, bukan asal-asalan. Jadi para keluarga Allah yang hafal Quran nanti dapat hak istimewa. Dia boleh milih siapa yang mau diajak ke surga. Bayangin kalau kita punya anak 5, nggak usah 5-5-nya dah, 1 aja hafal Quran. Insya Allah ntar dia jadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ayo cintai Quran. Ya, jadikan Quran itu bacaan utama kita sehari-hari. Jangan baca Quran bilang kalau sempat, nggak bakal sempat, hadirin. Tanda kalau sempat, nggak bakal sempat. Kasih waktu khusus buat Quran. Targetin sehari mau baca berapa. Ada kegiatan odoj, one day one juz. Kalau nggak kuat, ya setengah juz dah. Masih nggak kuat, 1/4 juz. Harus ada sehari baca Quran. Karena kata Nabi, innal qulub la tasda kama yasdaul hadid. Hati ini bisa berkarat, kotor dengan dosa-dosa. Sebagaimana besi bisa berkarat. Para sahabat bertanya, wa majila'uh ya Rasulullah. Bagaimana cara bersihin hati yang kotor ini, kata ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qiraatul Quran wa tadzakrul maut wa dzikrul maut. Baca Quran dan ingat mati. Kalau pengen hati kita bersih, ya nggak ada penyakit hati, rajin-rajin baca Quran. Pulang dari sini, ya baca Quran.
Nanti bangun malam baca Quran, pagi, siang, sore baca Quran. Insya Allah Allah bersihkan hati kita sehingga nggak punya penyakit hati lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita rajin baca Quran pagi dan malam, kita dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ya sebenarnya masih banyak ya faedah tentang baca Quran, cuma karena waktunya terbatas, maka saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa menggugah hati kita agar lebih semangat dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena Quran diturunkan untuk dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli Quran, dapat pahala sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.